Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulaika Latifah dengan NIM 642507881. Di sini saya akan menuturkan bagaimana pembuatan jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo dalam matkul akuntansi dasar. Pertama, di sini ada data dan soal transaksi rumah makan Aceh Berkah periode Januari 2022. Di transaksi pertama, pada tanggal 1 Januari, pemilik menyetor uang tunai sebesar 40 juta sebagai modal awal usaha rumah makan. Berarti secara uang tunai berarti kan kas bertambah kan di debit, lalu sebagai modalnya bertambah di kredit. Kita bikin jurnalnya dulu, bikin tabelnya dulu. Nah, udah ditabelin, kita namanya kasih keterangan. Yang pertama tanggal, lalu nama akun, lalu nomor akun, di sini debit, ini kredit. Main gak muat, kita pencet 2 kali. Nah, otomatis kan kita ketengahin semua, lalu kita label supaya kelihatan. Nah, sudah selesai. Nah, di soal pertama kan ini tanggal 1 Januari. Pemilik menyetor uang tunai sebesar 40 juta secara tunai, berarti kan kas. Ini kita kasih tanggal dulu, 1. Ini kita kasih tanggal dulu, tanggal 1. Lalu nama akunnya tadi kan kas. Kas bertambah di debit. Oke, ini kas dulu, lalu yang kedua sebagai modal, berarti modalnya bertambah di kredit. Nah, karena ini yang kedua, garis kedua kita kasih darah. Yang tadi di debit 40 juta. Oh ya, ini di ya, langsung otomatis. Nah, kan? Ini juga 40. Jangan lupa ini dikasih tambahan otomatis biar kita tahu hasilnya balance atau enggak, yang khusus debit dan kredit. Jangan lupa diketengahin. Nah, tanggal 1 udah selesai balance kan. Sekarang kita lanjut ke transaksi kedua. 2 Januari membeli peralatan dapur secara tunai sebesar 10 juta. Berarti membeli biaya akunnya, biaya peralatan, dan cash. Biaya peralatan bertambah, berarti di debit. Tadi lagi kita tulis, kan tanggal 2, lalu kan yang nama akunnya membeli peralatan dapur, berarti biaya peralatan dapur secara tunai, berarti kas. Biaya peralatan bertambah berarti di debit. Kas bertambah, kas berkurang berarti di kredit. Nah, ini kan gak muat. Bentar. Nah, misal biaya peralatan dapur berarti kan di debit sebesar 10 juta. Itu ya kan secara tunai bayarnya. Tapi kasnya berkurang di kredit. Jangan lupa ini salah, itu 10 juta. Terus sekarang ke transaksi yang ketiga pada tanggal 3 Januari membeli bahan baku makanan secara kredit dari toko Sumber Rezeki sebesar 5 juta. Berarti nama akunnya biaya bahan baku dan piutang. Ini secara kredit berarti kan utang. Berarti nama akunnya yang pertama itu biaya bahan baku. Biaya bahan baku tambah di debit. Ini biaya bahan. Nah, karena dia tadi kredit berarti kan utang. Utang bertambah di jadi biaya bahan baku 5 juta. Ini 5 juta, 5 juta. Nah, transaksi ketiga sudah selesai. Sekarang kita lanjutin ke transaksi yang keempat, perjualan makanan dan minuman secara tunai sebesar 8 juta. Berarti kan dia mendapatkan pendapatan sebesar 8 juta secara tunai atau secara cash. Berarti nama akunnya kas. Yang pertama itu kas.
kas bertambah kan di debit. Ini hitung dulu. Kasnya tadi 8 juta. Lalu pendapatan bertambah di kredit. 8 juta. Lalu pada 7 Januari menjual pesanan catering secara kredit kepada PT Maju Jaya sebesar 6 juta. Karena kredit kan berarti masuknya ke piutang. Lalu dia mendapat pendapatan sebesar 6 juta. Berarti nama akunnya yang pertama ini piutang. Kita jangan lupa tulis tanggal dulu. Ini piutang. Piutangnya tadi 6 juta. Lalu yang kedua kan dia mendapatkan sebesar 6 juta kan berarti kan masuknya ke pendapatan. Pendapatan bertambah di kredit. Piutang berkurang. Piutang bertambah di debit. Pendapatan tambah di kredit. Balance ya. Nah, transaksi tanggal 7 udah selesai, kita lanjutin ke transaksi selanjutnya. Nah, pada tanggal 10 Januari, menerima pembayaran dari PT Maju Jaya sebesar 4 juta atas pesanan catering. Nah, yang tadi yang belum dibayarkan karena kredit, lalu dibayarkan nih di tanggal 10. Berarti kan kita menerima kas kan? Kita 4 juta. Berarti nama akunnya yang pertama kas. Kita mendapatkan ini kas kan bertambah kan? 4 juta kas bertambah di debit. Lalu yang kedua piutangnya, karena piutangnya udah lunas nih, udah dibayarkan sebesar 4 juta. Piutang berkurang di kredit. Tadi balance ya. Lalu transaksi tanggal 10 sudah kita lanjutin. Pada tanggal 12 Januari membayar utang kepada toko sumber rezeki sebesar 3 juta. Ini utang tadi ini. Berarti bayar hutang berarti nama akunnya yang pertama tuh hutang. Ini kita tulis dulu tanggalnya. Tanggalnya berkurang karena udah lunas kan, hutang berkurang di kredit. Sebesar 3 juta. Lalu kan dia bayar pakai cash, berarti kan cashnya berkurang. Cash berkurang di kredit. Ini 3 juta. Balance ya. Ini jangan lupa kita ketengahin biar sama. Tanggal 12 sudah selesai, kita lanjutin ke transaksi selanjutnya. Pada tanggal 15 Januari, menggunakan HC Berkah membayar gaji karyawan dapur dan pelayan sebesar 5 juta. Membayar gaji secara cash kan berarti nama akunnya yang pertama biaya gaji. Biaya gaji karyawan besar 5 juta. Oke, biaya gaji bertambah kan di debit. Lalu kan dia menggunakan bayarkan pakai cash, berarti kasnya berkurang di kredit. Ini berarti nama akunnya kedua, kasnya berkurang di kredit. Balance ya. Jangan lupa ditanggalin ya. Tanggal 15. Tanggal 15 sudah selesai, kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Tanggal 20 Januari membayar biaya listrik dan air sebesar 1.200.000 secara tunai. Secara berarti kan kas, biaya listrik. Berarti nama akunnya di sini biaya listrik. Biaya listrik bertambah kan di debit. Di sini 7.200.000. Lalu dia bayarnya pakai secara tunai, berarti kan cash. Cash bertambah kurang di kredit di sini. Nah, balance ya. Nah, transaksi yang tanggal 20 sudah selesai, balance hasilnya. Kita lanjutin. Di tanggal 25 Januari, pemilik mengambil uang tunai pribadi untuk keperluan pribadi sebesar 2 juta. Nah, kalau uang untuk pribadi ini, nama akunnya berarti Prive. Berarti Prive-nya bertambah di debit. Kasnya secara pribadi kan sebesar 2 juta kas. Ini kita tulis tanggalnya dulu. Lalu karena pribadi berarti kan Prive. Prive-nya bertambah di debit sebesar 2 juta. Nah, kasnya kan berarti berkurang kan? Kas berkurang di kredit. Sini. Nah, sudah selesai semuanya dari tanggal 1 sampai tanggal 25 transaksinya. Hasilnya juga balance. Balance ya. Ini kita bulletin biar kelihatan. Nah, jadi sudah selesai cara pembuatan jurnal umum. Oh ya, ini kenapa nggak diisi nomor akunnya? Karena di sini nggak ada penjelasan nomor akunnya.
Kalau nggak tahu bisa dikosongin aja, kalau tahu boleh diisi. Dan ini jurnal umumnya sudah selesai, hasilnya juga balance. Lalu selanjutnya kita akan membuat buku besarnya. Nah, karena tadi sudah selesai bikin, nah, kita lanjutin ke pembuatan buku besar. Kita tulis dulu judulnya, lalu di situ kita bikin garis T dulu. Nih. Nah, nah kita sudah selesai bikin T-nya. Sekarang kita lihat yang pertama mau masuk buku besar kira-kira apa. Ini kita masukin kas aja dulu. Kita kasih judul di sini, kas. Nah, di sebelah sini debit, di sebelah sini kredit. Nah, di ujung pinggir sini adalah tanggal. Tanggal berapa yang kas? Tanggal 1. Tulis ini di sini. Cara cepatnya kita kasih sama dengan, lalu kita tinggal pencet aja gini, terus enter. Nah, kan? Lalu di sini, semuanya udah. Kita lihat nih, dia di tanggal 1 di debit atau kredit, kan ini di debit, berarti kita taruhnya di sebelah sini. Sama kayak tadi, Anda sama dengan, lalu kita pencet ini. Nah, terus yang kas lagi di tanggal berapa? Di tanggal 2 nih. Kita masukin lagi, tanggal 2. Lalu tanggal 2 kasnya di debit atau di kredit, kan ini di kredit, berarti di sebelah mana? Di sebelah sini. Nah, terus kita lihat lagi yang kas di mana lagi, yang di tanggal 5. Lalu dia di debit atau di kredit, dia masuknya di debit, berarti di sebelah kiri, di sebelah sini. Terus selanjutnya, di tanggal 10, dia masuknya di debit. Ini tanggal 10, dia di debit di sebelah sini. Lalu yang pas lagi di tanggal 12, dia di kredit. Tanggal 12, kredit. Nah, terus selanjutnya di tanggal 15. 15 kasnya di kredit atau di debit? Di kredit, berarti di sebelah sini. Lalu selanjutnya di mana lagi? Di tanggal 20. Tulis dulu. Nah, tanggal 20, di debit atau di kredit? Di kredit. Berarti di sebelah sini. Nah, yang terakhir di tanggal 25. Tanggal 25 di kredit. Nah, kalau sudah semua, yang kas-kasnya kita rapiin dulu nih. Kan ke tengah, kita ketengahin dulu. Bersama. Nah, ini kita jumlahin. Nah, caranya pencet ini di yang semua, lalu di yang ini. Dia bakal otomatis jumlahin sendiri. Nah, kita lihat nih gedean yang mana, yang sebelah kiri debit atau sebelah kanan yang kredit. Dan ini kan, berarti yang debit, yang paling gede, yang gede dikurangin yang kecil, kita kurangin yang ini, berarti ini dikurang ini. Taruh di sini. Dikurang, nah ini. Nah, nah, kan hasilnya 30.800.000. Nah, ini kan berarti gedeannya di debit, berarti nanti di neraca saldonya ditaruhnya di debit. Ini kita buat biar ketahuan. Nah, yang pas sudah selesai, kita bikin buku besar yang lainnya. Kita bikin yang modal. Sama kayak tadi, kita bikin garis dulu. Nah, jangan lupa kita kasih judul modal. Nah, di tanggal pertama modal di tanggal 1. Modalnya cuma 1 kan, berarti tanggal 1 dulu. Jadi sini nah, masukin dulu tanggalnya. Dia di kredit. Nanti di sebelah sini. Nah, karena dia cuma 1 berarti hasilnya kan ini di kredit. Jadi nanti hasil persembahan akhirnya di kredit. Nah, yang bakal nanti masuk ke neraca saldo. Dan jangan lupa diketengahin. Nah, udah. Berarti kita cek lagi belum? Nah, kita biaya peralatan dapur. Kita bikin karena ini cuma 1. Kita bikin kayak modal tadi gini. Nah, ininya. Nah, nanti kita kasih judul. Ya. Ya, bahan baku di tanggal 3 doang. 1 doang berarti ini ya. Nggak ada lagi. Jadi sini, tengah.
Jadi debit atau di kredit? Nih, debit. Nah, karena ini cuma di debit, berarti hasil akhirnya di debit. Nah, ini yang bakal masuk ke buku besar. Nah, kalau dia kan ini dikurangin, kenapa dikurangin? Karena dia ada debit, ada kredit. Nah, kalau satu ini nggak perlu dikurangin. Jadi, sini aja. Biaya bahan baku sudah, lalu biaya peralatan dapur, kita belum. Kita bikin lagi kayak tadi sama. Jangan lupa kita kasih judul. Lihat biaya peralatan dapur di tanggal 2. Ini tanggal 2. Nah, biaya peralatan dapur di debit atau di kredit? Kita lihat. Di debit, berarti di sebelah ini. Ini kan sama kan kayak mereka satu-satu loh. Berarti nggak perlu dikurangin, nggak perlu diapa-apain. Tinggal dipindahin buat nanti di neraca saldo. Nah, biaya peralatan dapur udah, biaya bahan baku udah. Sekarang kita bikin pendapatan. Bikin di sini. Nah, jangan lupa kita kasih dulu juga. Kita bawa. Nah, pendapatan ada di mana aja nih? Pendapatan ada di tanggal 5 sama di tanggal 7. Sama kita tanggal 5 dulu. Nih. Nah, tanggal 5 pendapatannya di kredit. Berarti di sini. Lalu tanggal 7 pendapatannya juga di kredit. Nah, ada lagi nggak yang pendapatan? Nggak lagi, berarti cuma dua-dua. Ini kita jumlahin. Nah, hasilnya kita mau pendapatan sudah, lalu kita hitung piutang sekarang. Biasa kita bikin dulu. Nah, piutang kita lihat ada berapa nih? Piutang ada di tanggal 7 sama di tanggal 10. Tanggal 7 dulu. Ini kita tulis tanggal. Kayak biasa. Tanggal 7 piutangnya di debit. Di sini. Nah, tanggal 7 kita lihat piutangnya ada di debit. Berarti di sini. Nah, terus tanggal berapa lagi? Tanggal 10. Nah, tanggal 10. Tanggal 10 piutangnya di kredit. Berarti di sebelah ini. Nah, nah udah kan, karena ada debit ada kredit, berarti kita kurangin yang lebih besar ke yang lebih kecil. Berarti kan yang lebih kecil kan di debit, berarti kita kuranginnya di debit. Teman-teman, ini kurang yang ini. Ini 2 juta. Jadi nanti adanya di debit saldonya. Jangan lupa kita piutang udah. Utang udah. Pas udah modal udah, biaya peralatan dapur udah, dan udah pendapatan piutang udah. Berarti ini nih, utang yang belum. Nanti di sini. Nah, jangan lupa nih bos. Tanggal berapa hutang kita lihat. Tanggal 3. Ini kredit. Nah, jangan lupa deh. Kamu ada lagi nggak? Oh, ada lagi nih di tanggal 2. Tanggal 12. Berarti di sini. Nah, ada. Ya, debit atau kredit? Ya, ada di debit. Berarti di sebelah sini. Sebesar 3 juta. Nah, gedean yang mana? Gedean yang di kredit, berarti kredit dikurang yang debit. Berarti 5 juta dikurang 3 juta. Berarti nanti saldo akhirnya ada di kredit. Ini dikurang 3 juta. Nah, hasilnya 2 juta. Jangan lupa kita buat. Ini kita kasih. Kasih tanda kas udah, modal juga udah. Ini peralatan dapur udah. Bahan baku udah kan, bahan baku. Ya, bahan baku udah. Terus hutang udah tadi.
pendapatan, pendapatan udah. Nah, ini utang ini udah. Utang udah. Berarti yang belum biaya gaji karyawan, biaya listrik, dan drive. Kita bikin biaya gaji karyawan dulu di sini. Tanggalnya tanggal 15 di debit. Di debit ya. Berarti di sebelah sini. Maju. Nah, karena dia nggak ada lagi biaya gaji karyawan cuma satu doang. Nggak ada debit, nggak ada kredit, nggak ada di sampingnya, berarti nggak perlu dikurangin. Langsung ke jumlahin aja. Nah ini, labor. Nah ini dua. Nah udah. Terus biaya gaji karyawan udah. Sekarang biaya listrik. Ini aja kita bikin. Biaya listrik kan air. Kita buka. Kita lihat tanggal berapa nih? Tanggal 20. Jangan lupa diketengahin. Biaya listrik dan air di debit. Berarti di sini. Nah, yang sama kayak biaya gaji karyawan garis sampingnya berarti nggak perlu dikurangin, nggak perlu ditambahin. Nanti aja saldonya pakai yang asli yang ini aja. Saldonya ada di debit. Biaya listrik udah. Terus yang terakhir kita drive. Nah, ini sini. Nah, jangan lupa kasih judulnya dulu ini drive. Kita kasih tanggal 25. Nah, drive ini di kredit atau di debit? Di debit. Berarti di sebelah sini. Nah, kan dia sama, nggak ditanya lagi, nggak ada di kredit, nggak ada di debit. Berarti nggak perlu dikurangin, nggak perlu dijumlahin juga. Nanti jadi saldonya ada di debit. Semuanya udah, kita cek lagi takutnya ada yang kelewat. Nah, dari kasnya ada tanggal 1. Udah, terus tanggal 2 di kredit. Tanggal 2 di kredit, ya udah. Terus tanggal 5 di debit. Tanggal 5 di debit. Tanggal 10 di debit. Itu tanggal 12 di kredit. Tanggal 15 di kredit juga. Ya, tanggal 20 di kredit sama tanggal 25. Nah, udah. Ini udah semua, hasilnya juga udah. Pas udah, terus modal. Modal kita cari, udah. Biaya peralatan dapur. Peralatan dapur udah. Biaya bahan baku. Biaya bahan baku udah. Nih. Terus hutang. Hutang. Hutang nih, udah. Hutang ada yang di tanggal 3, 5 juta, dan di tanggal 12. Iya, benar. Terus habis hutang pendapatan. Pendapatan udah nih 2. Ya, hutang 6 juta. Nah, ini ada piutang lagi 4 juta. Hutang tadi udah ya, jadi 1. Terus biaya gaji karyawan. Biaya gaji karyawan ini. Terus biaya listrik. Biaya listrik ini udah. Terus yang terakhir, drive ini. Lupa di tanda. Ya, drive udah. Nih. Nah, udah semua. Selanjutnya kita bakal bikin neraca saldo untuk mengetahui apakah balance enggaknya dari yang kita buat. Nah, karena tadi kita udah selesai bikin jurnal umum dan buku besarnya, tahap selanjutnya kita bikin neraca saldo. Pertama, ini kita bikin judulnya dulu, setelah itu kita bikin tabelnya. Akun, debit, kredit, berarti 3-nya. Nah, terus kita namain akun. Ini nama akun. Oh, ini debit, dan sampingnya kredit. Nah, kita nggak nih, kita ketuk 2 kali. Nah, ini kita taruh di tengah. Jangan lupa kita buat. Nah, masukin deh. Yang pertama nama akunnya, kita lihat dari buku besar. Kita masukin dari kas dulu. Nah, kas ini kita lihat di buku besar. Dia
saldo akhirnya kan di debit. Karena saldo yang paling gedenya dia di debit, berarti masuknya ini ke debit. Nah, ini kita masukin ke neraca saldo di debitnya. Nah, ini kalau kayak ini karena ini nggak cukup. Kas udah, terus pendapatan. Pendapatan dia ada di kredit. Karena saldo yang besarnya ada di kredit. Pendapatan udah, lalu piutang. Piutang, piutangnya ada di debit karena saldo terbesarnya di debit, berarti saldo akhirnya di debit. Sini. Nah, piutang udah, terus modal. Modalnya ada di kredit 40 juta. Ini. Nah, lalu biaya bahan baku. Biaya bahan baku ada di debit. Ini kan 5 juta. Nah, biaya bahan baku udah, lalu lanjut biaya peralatan dapur. Nah, biaya peralatan dapur saldonya ada di debit. Nih, biaya peralatan dapur, utang. Salah. Ini utang. Utang saldo akhirnya ada di kredit karena yang paling gede di kredit. Di sini. Lalu habis utang, biaya gaji karyawan. Dia ada di mana saldonya? Ada di debit. Berarti di sini. Nah, lalu biaya gaji karyawan, biaya listrik dan air. Biaya listrik dan air ada di debit juga. Berarti di sini. Nah, yang terakhir biaya prive. Ini prive ada di debit. Di debit kan 6. Nah, semuanya udah masuk, tinggal kita jumlahin apakah balance atau tidak. Nah, hasilnya balance ya, sama-sama 56 juta total neraca saldonya. Nah, udah selesai neraca saldonya, kita lihat balance enggak yang debit sama kredit. Sudah balance. Kalau sudah balance berarti sudah. Nah, sudah selesai kita mengerjakan jurnal umum, lalu buku besar dan neraca saldo. Sekian penjelasan dan tutorial dari saya, mulai dari membuat jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.